Yang menjadi masalah, membutuhkan Tuhan, itu sebenarnya lahir dari self-center. Sedangkan mengasihi Tuhan, itu ketika hidup kita Christ center. Coba saudara renungkan. Kalau cuma butuh, itu sebenarnya saudara tanpa sadar sedang berpusat pada diri sendiri. Makanya kan yang selalu kita perjuangkan, apa sih yang Tuhan bisa beri buat saya? Betul nggak saudara? Apa sih yang bisa Tuhan bisa berikan buat saya? Berkat apa? Mujizat apa? Nah tanpa sadar sebenarnya kalau ditelusuri, itu akarnya adalah apa saudara? Self-center. Sedangkan sebenarnya di saat kita mulai mengasihi Tuhan, aneh, terjadi shifting, terjadi sebuah perubahan di mana yang tadinya self-center mulai berubah menjadi God-center atau Christ-center. Nah, pertanyaan saya adalah begini. Apa sih yang membuat seseorang bisa mulai berubah dari membutuhkan Tuhan menjadi mengasihi Tuhan? Kalau saya beri judul dari butuh ke cinta, maka apa yang membuat terjadi sebuah pergeseran hati, terjadi sebuah shifting dalam hati kita dari yang cuma sebatas butuh Tuhan, jadi mulai mengasihi Tuhan. Apakah itu? Nah, saya temukan jawabannya di sini, saudara. Di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka, apa saudara? Mengenal, bukan tahu, bedakan. Kita bisa tahu tapi belum tentu kenal, betul nggak saudara? Kita bisa tahu banyak tapi belum tentu kita kenal masalahnya. Orang Kristen itu udah tahu banyak sebetulnya, bukan kurang tahu, tahu banyak. Tapi yang menjadi masalah adalah sebenarnya kita belum sungguh-sungguh kenal. Nah, definisi hidup kekal menurut Yesus ternyata bukan surga. Tapi ternyata definisi hidup kekal Yesus ternyata waktu kita mengenal Tuhan. Nah sekarang waktu saya renungkan ini, tadi saya ibaratkan, mungkin kita memulai hubungan dengan pasangan hidup yang kaya raya itu dan kita sangat miskin itu, sebenarnya karena kita lihat dan tertarik sama kekayaannya. Tapi waktu kita mulai pacaran, waktu kita mulai bergaul, waktu kita mulai dekat, kita mulai kenal, akhirnya kita berubah loh. Dari yang cuma butuh kekayaannya, kok kita mulai kagum sama hatinya. Saudara paham maksud saya? Pada awalnya mungkin kita butuh Tuhan, karena apa yang dia punya yang kita nggak punya. Tapi waktu kita mulai belajar bergaul karib dengan Tuhan, kok kita mulai jadi sadar betapa jahatnya hati kita. Yang semula memanfaatkan Tuhan, tapi tiba-tiba ketika kita mulai kenal, kita mulai akhirnya berubah hati kita. Karena ternyata betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Nah itu sebabnya saya mencatat di sini bahwa penyebab mayoritas orang Kristen tidak bertumbuh menjadi mengasihi Tuhan karena tanpa sadar kita menolak untuk mengenalnya. Saya ulang. Apa sih yang membuat banyak orang Kristen berhenti di titik sebatas membutuhkan Tuhan? Tapi kita tidak pernah tumbuh menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Mengapa? Karena tanpa sadar kita sebetulnya menolak mengenalnya. Dan tolong jangan bilang sama saya, Pak, bukankah waktu saya datang kebaktian minggu itu adalah sebuah kerinduan saya untuk mengenalnya? Maafkan saya, itu salah. Saudara berpikir bahwa cuma dengan datang 2 jam hari minggu, saudara bisa kenal Tuhan. Pengenalan Tuhan tidak cukup dibangun cuma hadiri kebaktian. Tapi justru pengenalan akan Tuhan justru dibangun ketika saudara pulang dari kebaktian. Sementara saya melihat banyak orang yang gak tertarik kok sebetulnya untuk membangun sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan.